Pernah nggak lo ngerasa heran, kenapa di beberapa belahan dunia, identitas muslim sering kali dipandang dengan penuh kecurigaan atau bahkan kebencian? Kenapa ada fenomena yang namanya Islamfobia, yang bikin orang merasa takut tanpa alasan yang jelas? Banyak yang ngira kalau kebencian itu muncul secara alami karena perbedaan keyakinan semata. Padahal kalau kita bedah dari kacamata sosiologi dan studi media, Islamfobia seringkali bukan hasil interaksi langsung, melainkan produk dari narasi yang terus-menerus dibentuk oleh lingkungan dan informasi yang tidak utuh. Peran media massa punya pengaruh yang sangat besar. Peneliti menunjukkan bahwa narasi berita tentang Islam di media barat seringkali didominasi oleh topik konflik, teroris, atau ekstremisme. Secara psikologi, ini menciptakan fenomena affability heuristic, di mana otak manusia cenderung menilai sesuatu berdasarkan informasi yang paling sering mereka dengar. Jika yang sering didengar adalah hal buruk, maka otak secara otomatis menggeneralisasikan seluruh penganut agama tersebut sebagai ancaman. Ada faktor ketidaktahuan, lack of knowledge. Banyak yang membenci sebenarnya nggak pernah berinteraksi langsung dengan muslim atau membaca literatur aslinya. Ketakutan terhadap hal yang tidak diketahui, fear of unknown, adalah insting dasar manusia. Ketika seseorang tidak punya data yang benar, lubang ketidaktahuan itu biasanya diisi oleh stereotype negatif atau prasangka yang diwariskan dari lingkungan sekitar. Gue pernah berada di tempat antara Islam dan Kristen. Yang Islam orangnya pesantren semua, sedangkan yang Kristen itu dari asrama semua. Lalu mereka seperti bingung dan bahagia sekaligus. Kenapa? Karena yang Kristen berpikir umat Islam itu mengerikan. Begitu juga sebaliknya. Bahkan salah satu seorang wanita berkata, "Oh, orang Islam asik-asik ya? Jadi bukan agamanya yang salah, tapi personal atau individu itu sendiri." Contoh simpelnya, si A bilang, seorang ayah itu pasti baik dan penyayang, tapi si B, sosok ayah itu adalah sosok yang mengerikan. Di sini adalah perbedaan lingkungan dan pola pikir individu itu sendiri, tergantung di mana dia ditempatkan. Kebencian biasanya lahir dari jarak. Semakin jauh jarak interaksi dan pemahaman antar manusia, semakin mudah prasangka itu tumbuh. Sejarah membuktikan bahwa saat seorang mulai saling mengenal dan berdialog secara personal, dinding ketakutan itu perlahan bakal runtuh dengan sendirinya.